Halo guys, balik lagi dengan gua di channel Ningen Kaijin. Kali ini kita akan bermain lagi game One Piece Fighting Path. Nah, seperti yang kalian lihat di depan kita, di sini kita telah kedatangan karakter baru, yaitu Blackbeard yang baru, yang dimana si Blackbeard ini sudah memakan atau memiliki dua Devil Fruits, yaitu Yami Yami, Nomi, dan Gura Gura Nomi. Dan di sini kita dikasih kesempatan gratis untuk mempelajari skill-skillnya dari si Blackbeard ini. Nah, mumpung di sini kita dikasih kesempatan gratis untuk mempelajari skill-skill dari si Blackbeard ini, di sini gua akan mencoba untuk mereview sedikit skill-skill si Blackbeard ini. Nah, oke, daripada banyak bacot, langsung aja kita review skillnya Ikuzo. Ikuzo Temera! Ikuzo! Nah, oke, kita coba skill satunya yang memakai Gura-Gura Nomi. Skill satunya ini bisa ditekan langsung, dilepaskan, dan bisa juga ditahan. Nah, oke, kita coba dulu skill satunya yang ditekan langsung dan dilepaskan. Nah, kira-kira seperti itulah skill satu yang langsung ditekan tanpa ditahan. Di sini si Blackbeard lompat dan langsung menghantam tanah, dan tanah yang dihantam si Blackbeard ada efek retakannya. Dan di sini cooldown skill satunya cukup cepat ya, bisa kita lihat di situ, cuma 2 detik dan bisa kita gunakan lagi. Nah, oke, sekarang kita coba pakai skill 1 yang ditahan. Di sini si Blackbeard menahan skill satunya cukup lama, tergantung kita nahannya seberapa lama. Nah, sehabis nahan skillnya, di sini si Blackbeard langsung loncat ke depan. Loncatnya bener-bener jauh ke depan, dan habis loncat ke depan si Blackbeard langsung mendaratkan pukulannya ke tanah, dan efek pukulannya sama seperti yang tadi. Efeknya panah di sekitar pukulannya, ada efek retakannya. Dan bisa kita lihat di sini skill satunya ketika kita menahannya. Skill satunya ada perubahan di gambar. Skill satunya kalian perhatikan, dan skill satu ini akan berubah lagi di gambarnya ketika animasi si Blackbeard ini melompat ke depan. Dan sehabis Blackbeard animasi melompat ke depan, habis itu langsung memukul tanah. Nah, di situ skillnya bisa digunakan lagi. Bisa dibilang ini tanpa cooldown skillnya. Dan oke, sekarang kita coba skill 2-nya di sini. Skill 2-nya sama aja seperti skill satunya, bisa langsung dilepas dan juga bisa ditahan. Kita akan mencoba yang ditekan dan langsung dilepas dulu. Dan di sini skill 2-nya yang langsung dilepaskan ini, si Blackbeard ini langsung memukul area yang ada di depannya. Dan di depan si Blackbeard ada efeknya. Efeknya seperti retakan kaca. Dan siapapun itu musuhnya, jika dia berada di depan si Blackbeard dan terkena jangkauan pukulannya si Blackbeard, dia akan langsung terpental. Dan kalian lihat di sini ketika kita menekan tombol skill 2-nya, terserah mau ditekan ataupun ditahan, di situ akan muncul 2 skill. Nah, itu namanya skill combo. Nah, skill itu bisa muncul ketika kita hanya menekan skill 2 saja. Jika kita tidak menekan skill 2, maka skill tersebut tidak akan muncul. Nah, habis ini kita akan coba skill 2-nya yang ditahan, dan kita combo sama skill yang muncul setelah kita menekan skill 2-nya. Yang pertama, kita akan coba comboin sama yang atas dulu. Jadi, skill 2 tahan, langsung habis itu kita pencet skill yang muncul setelah kita mencet skill 2, tapi yang atas. Dan di sini, ketika kita menahan skill 2-nya di tangan kiri si Blackbeard itu, ada efek seperti bola bulat mirip, seperti Raseng dan Layah. Dan setelah menahannya si Blackbeard akan melepaskannya ke depan, dan di depan si Blackbeard ada efek seperti kaca pecah, dan musuh yang di depan Blackbeard jika terkena area yang dipukul si Blackbeard maka akan langsung terpental.
Dan jika kita sehabis mencet skill 2, terus kita combo sama skill yang muncul setelah kita mencet skill 2, tapi yang atas, maka animasi si Blackbeard ini sehabis mukul ke arah depan, dia akan langsung menyeruduk cepat maju ke arah depan. Sambil mukul dan efeknya sama, di depan Blackbeard itu seperti ada retakan kaca dan musuh yang terkena, area serangannya pun juga akan terpental. Nah, oke, sekarang kita akan comboin skill 2-nya sama skill yang muncul setelah kita mencet skill 2-nya. Tapi kali ini kita akan comboin sama yang bawah. Nah, tadi kan skill 2 di combo sama skill yang muncul setelah kita mencet skill 2, tapi yang atas. Nah, sekarang kita akan coba comboin skill 2 sama skill yang muncul setelah kita mencet skill 2, tapi yang bawah. Dan di sini ternyata efeknya nggak jauh beda, sama seperti yang combo pertama tadi. Cuma di sini yang membedakan adalah setelah si Blackbeard animasi nahan skillnya, dan di tangannya itu ada efek bola seperti rasengan terus habis itu melepaskan serangannya dihantam ke depan. Terus kalau kita pencet skill combo yang pertama tadi, si Blackbeard langsung loncat ke arah depan dan loncatannya sangat jauh dan benar-benar jauh. Tapi kalau combo yang kedua ini, animasi loncatnya si Blackbeard itu bisa dibilang cukup pendek, tidak seperti combo yang pertama tadi. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba skill ketiganya, si Blackbeard ini. Nah, mari kita coba. Oke, di sini skill 3-nya si Blackbeard ini terbang, dan terbangnya itu benar-benar tinggi. Dan di tangannya juga ada efek bulat seperti Rasengan, dan di situ juga ada efek percikan merahnya juga seperti efek haki. Dan sehabis dia terbang tinggi, dia langsung meluncur ke arah depan dan menuki ke bawah, dan setelah itu dia langsung memukulkan bola-bola yang seperti Rasengan yang ada di tangannya, yang diselimuti aura seperti haki tadi ke arah bawah. Dan setelah si Blackbeard ini menghantam ke bawah di situ, seperti ada efek ledakan hitam, dan di depan si Blackbeard ada efek seperti kaca pecah. Nah, oke, skill 1 udah, skill 2 udah, dan skill 3 juga udah. Nah, sekarang kita akan mencoba skill ultimate-nya si Blackbeard. Nah, kira-kira seperti inilah animasi skill ultimate-nya si Blackbeard, kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke, tadi skill yang buah iblis Gura-Gura Nomi sudah kita review. Sekarang kita ganti review skill yang memakai buah iblis Yami Yami Nomi. Nah, oke, di sini kita sudah merubah skillnya si Blackbeard dari yang tadinya Gura-Gura Nomi menjadi skill Yami Yami Nomi.
Nah, di sini cara merubah skillnya dari Gura-Gura Nomi menjadi Yami Yami Nomi cukup mudah dan ada dua opsi. Opsi pertama kita pakai skill 1 ditahan sambil diarahkan, dan opsi kedua pakai skill 2 dan juga harus ditahan dan diarahkan, terserah mau ngarahinnya kemana itu bebas. Nah, jika kalian ingin mengembalikan lagi skillnya dari Yami Yami Nomi ke Gura-Gura Nomi kalian itu sama aja seperti waktu kalian pertama pakai skill Gura-Gura Nomi dan kalian mengubahnya ke Yami Yami Nomi, begitupun seterusnya. Dan itu sama aja memakai skill 1 ditahan dan diarahkan kemana saja bebas, dan memakai skill 2 diarahkan kemana saja bebas. Intinya seperti itu, semoga bisa dipahami. Oke, langsung saja di sini kita akan mencoba skill satunya yang memakai buah iblis Yami Yami Nomi, dan di sini skill satunya ini bisa ditekan langsung dilepaskan dan juga bisa juga untuk ditahan. Nah, yang pertama kita akan mencoba yang ditekan dan langsung dilepaskan. Ini skill satunya yang tidak ditahan di sini, si Blackbeard ini mencekik musuhnya bisa dilihat dan dia membenturkannya ke tanah sampai 3 kali benturan, dan ada efek hitamnya di situ dari buah Yami Yami Nomi milik si Blackbeard. Nah, oke. Sekarang gantian kita review skill satunya si Blackbeard yang ditahan. Nah, seperti ini. Kalau skill satunya ditahan, ada efek hitamnya di sekeliling si Blackbeard. Dan setelah si Blackbeard animasi menahan skill, dia langsung mencekik musuhnya dan membenturkannya ke tanah sampai 3 kali, sama seperti tadi. Dan perlu kalian ingat, ketika kita pakai skill 1 si Blackbeard ini, kita harus mendekat dulu ke musuhnya. Jika tidak, skill satunya itu tidak akan mengenai musuhnya, mau itu skill 1 yang ditahan dan tidak ditahan. Sekarang kita akan lanjut ke skill 2-nya si Blackbeard. Nah, skill 2-nya ini sama seperti skill 1-nya, dia bisa ditekan dan langsung dilepaskan dan bisa juga kita tahan. Nah, yang pertama kita akan mencoba yang langsung ditekan dan dilepaskan. Dan bisa kita lihat di sini, ketika kita menekan skill 2-nya, di sekeliling si Blackbeard itu ada efek hitam-hitamnya dan muncul 2 skill combo. Nah, efek hitam-hitamnya ini dia akan menghilang ketika lingkaran yang berada di skill combo yang atas itu muter. Kalian perhatikan di situ. Nah, oke, di sini ketika kita mencet skill 2-nya kan muncul skill combo tuh. Nah, itu cara munculinnya cukup mudah, bisa tekan skill 2 dan bisa juga tahan skill 2-nya, dan di situ skill combo tersebut akan muncul dengan sendirinya. Dan berhubung di sini muncul skill combo, kita akan coba skill combonya yang pertama di sini. Gua akan mencoba menahan skill 2-nya. Setelah gua menahan skill 2-nya, gua akan mencoba combo kan sama skill combo yang pertama.
Dan di sini skill combo yang pertama di bawah si Blackbeard ada efek hitamnya, dan efek itu bisa kita gerakin pakai analog yang berada di sebelah kiri layar HP kita. Terserah kita mau gerakinnya kemana, itu bebas. Dan di sini gue gerakin ke arah musuhnya. Nah, setelah tepat mengenai target musuhnya, di sini gue gerakin lagi ke arah gue, dan di sini target otomatis langsung ketarik ke arah gue. Nah, itu skill combo yang pertama. Sekarang kita coba skill combo yang kedua. Dan di sini skill combo yang kedua, si Blackbeard ini masuk ke tanah dan ada efek hitam-hitamnya juga. Dan ini juga bisa kita gerakin pakai analog sebelah kiri yang berada di layar HP kita. Dan perbedaan skill combo yang kedua ini sama skill combo yang pertama tadi, itu adalah kalau skill combo yang pertama tadi itu kita gerakin objek hitamnya ke arah target musuh, lalu menarik si target ke arah yang kita tentukan. Tapi kalau skill combo yang kedua ini, kita berada di bawah atau di dalam objek hitam-hitamnya ini. Dan ketika gerakin objek hitam tersebut, kita juga akan ikut bergerak. Tapi kita bergeraknya ada di dalam objek hitamnya itu. Dan terserah mau gerakinnya ke arah mana, itu juga bebas. Nah, di sini gua gerakinnya ke arah target musuh. Nah, setelah kita gerakin ke arah target musuh di sini, kita akan muncul ke permukaan tanah dan mendorong musuh dari bawah ke arah atas, dan musuh yang terkena akan terpental ke atas, lalu akan terjatuh. Dan seperti itulah kira-kira skill combo kedua. Dan oke, langsung saja di sini kita akan mencoba skill ketiganya. Dan di skill ketiganya ini, badan si Blackbeard membungkuk dan tangan kirinya berada di bawah dan menyerap semua yang berada di sekelilingnya. Nah, ketika si Blackbeard sedang menyerap semua yang ada di sekelilingnya, di situ bisa kita lihat tanah yang dipijak oleh Blackbeard itu ada efek hitam-hitamnya. Dan siapapun musuhnya, jika musuh tersebut berada di area jangkauan serapan si Blackbeard ini, dia akan terkena damage. Dan sehabis si Blackbeard ini menyerap yang ada di area jangkauan sekelilingnya, dia akan membalikan badannya, dan di situ juga sama musuh yang di sekitar areanya juga akan terkena damage. Nah, kira-kira seperti itulah skill ketiganya si Blackbeard ini. Dan di sini gue tidak akan mereview skill ultimate-nya si Blackbeard ini, dikarenakan skill ultimate-nya si Blackbeard ini tidak berubah. Nah, maksudnya itu begini, walaupun kita pakai skill yang gura-gura nomi ataupun skill yang yami-yami nomi itu, skill ultimate-nya si Blackbeard ini sama seperti yang ada di video awal. Jika kalian tidak mengerti skill ultimate-nya, kalian bisa mundurin aja videonya ke belakang. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, mungkin seperti itulah ya penjelasan skill-skill si Blackbeard ini. Semoga bisa dipahami. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton. Dan jika kalian suka videonya, jangan lupa di like ya. Tinggalkan jejak dengan cara komen. Dan supaya channel ini tetap berkembang dan semangat bikin konten-konten selanjutnya atau konten-konten video lainnya, jangan lupa di subscribe ya guys. Thank you and goodbye. Dadah.